Halo semuanya, perkenalkan nama saya Antonia Kulista Melap dengan NIM 2103020090. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bank sentral. Materi pertama yang akan dibahas di sini adalah yang pertama, sejarah bank sentral. Sebuah bank sentral lahir sekitar awal abad 17-an, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan pendirian sebuah bank yang disebut dengan Swedish Riksbank pada tahun 1668 sebagai bank swasta yang memiliki fungsi memberi pinjaman kepada pemerintah dan menjadi lembaga clearing untuk transaksi keuangan. Kemudian pada tahun 1694 berdiri bank lain dengan nama Bank of England di Inggris sebagai pemberi utang pemerintah, pinjaman riskonto melalui bank-bank atas komersial paper yang diterbitkan perusahaan untuk kegiatan perdagangan dan pinjaman likuiditas jangka pendek kepada bank-bank lain. Materi selanjutnya adalah tujuan dan tugas bank. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksud untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapainya atau tidak tujuan Bank Indonesia itu kelak akan dapat diukur dengan mudah. Untuk mencapai Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Yang pertama, pilar yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga ada mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya ada fungsi bank sentral. Fungsi bank sentral yang pertama adalah status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru yaitu UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang tegas dan diatur dalam undang-undang ini. Yang kedua ada status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia, baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata, ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Materi selanjutnya adalah peran Bank Sentral atau Bank Indonesia. Sebagai otoriter moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan. Perbankan dan sistem pembayaran, keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai
mengancam stabilitas keuangan. Yang kelima ada Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Materi terakhir adalah hubungan bank sentral dengan pemerintah. Dalam hal hubungan keuangan dengan pemerintah, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara guna membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut. Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir pemerintah yang menata usahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia, dan atas permintaan pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan perbankan yang berbentuk badan hukum yang memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan perekonomian negara. Bank Sentral atau Bank Indonesia memiliki perbedaan dari bank lainnya, baik dilihat dari fungsi dan tugas, dasar hukum, izin operasi, bentuk hukum, modal, tujuan, dan sumber penghasilannya. Fungsi dan tugas Bank Indonesia selaku Bank Sentral adalah memelihara kestabilan keuangan negara dengan cara menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, dan mengawasi bank umum. Di dalam Undang-Undang 1945 dicantumkan bahwa Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Indonesia, susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Peran Bank Indonesia dalam menstabilkan keuangan Indonesia melalui kebijakan-kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Sekian hasil pemaparan materi mengenai Bank Sentral. Terima kasih.